Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 21 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-20. Hari ini peringatan Santo Pius ke-10, seorang Paus. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Hakim-Hakim, bab 2 ayat 11 sampai 19, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang keaslian sifat orang Israel. Apa itu? Orang Israel sering Allah Yahweh mereka labeli sebagai bangsa yang tegar tengkuk, sebagai bangsa yang keras hati. Dan itu dinyatakan dalam bacaan pertama hari ini. Ketika Yosua meninggal, orang-orang Israel tidak lagi berbakti kepada Allah, tetapi mereka mengikuti dewa-dewa Baal. Mereka begitu cepat melupakan kebaikan Yahweh Allah mereka dan mengikuti dewa-dewa Baal. Padahal Yosua sebelum meninggalnya meminta bangsa Israel untuk berikrar setia kepada Yahweh Allah mereka. Dan memang mereka sebagai sebuah bangsa saat itu berjanji berikrar setia bahwa mereka tidak akan pernah berpaling dari Yahweh Allah mereka. Tapi bacaan pertama hari ini menunjukkan kepada kita bangsa Israel adalah bangsa yang suka berjanji, berikrar, tapi bohong. Bangsa Israel adalah bangsa yang suka berucap, suka berjanji, suka berikrar, tapi sekedar ucapan bibir belaka. Karena sekali lagi bacaan pertama hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Israel mulai berbalik dari Yahweh Allah mereka. Dan Yahweh Allah mereka marah. Dan karena itu Yahweh memperkenankan bangsa Israel jatuh ke dalam tangan para perampok. Mereka dirampok dan mereka sangat menderita. Allah yang sudah begitu marah tetap mencintai dan mengasihi mereka. Karena itu Allah mengutus kepada bangsa Israel para hakim. Tetapi para hakim pun tidak dihiraukan oleh orang Israel. Luar biasa bukan? Dan akhirnya mereka mengalami penderitaan. Saudari dan saudara terkasih. Kalau kita berkaca pada apa yang diceritakan tentang bangsa Israel menurut bacaan pertama hari ini. Ceritanya sebenarnya menggambarkan kehidupan kita sendiri. Kehidupan kita yang sering mengucapkan janji, yang sering mengucapkan ikrar setia, tetapi banyak kali bohong. Banyak kali hanya sekedar ucapan bibir belaka, karena tidak sampai pada penghayatannya sehari-hari. Kita sering kali juga berbalik dari Tuhan. Tidak setia pada Tuhan, tidak setia pada ikrar kita, pada janji kita. Saudari dan saudara yang terkasih. Janganlah kita menjadi manusia yang cepat melupakan Allah yang telah melakukan banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Sementara dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan kepada seorang muda yang kaya. Yang datang kepadanya, yang bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Poin pertama yang menarik. Dalam pikiran orang muda itu, soal memiliki kehidupan yang kekal itu bukan soal tahu banyak, tetapi soal bagaimana melakukan yang diketahui. Karena itu dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Menarik bukan? Jadi bagi kita, untuk memperoleh hidup yang kekal,
itu bukan soal tahu banyak, tetapi melakukan banyak hal yang kita ketahui. Kita tahu banyak tentang ajaran Tuhan, bukan? Bukan soal itu. Bukan soal kita tahu banyak punya kita memperoleh hidup yang kekal, tidak. Apa yang banyak yang kita ketahui itu harus dilakukan. Dan harus dilakukan dengan banyak kali. Jadi harus banyak melakukan perintah-perintah Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan poin kedua ditegaskan oleh Yesus. Lebih dalam lagi dari apa yang dipikirkan oleh orang muda itu. Ternyata untuk memperoleh hidup yang kekal tidak hanya sekedar melakukan perintah-perintah Allah. Tapi lebih dari itu, yakni menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, kepada Tuhan. Orang muda memang sudah melakukan perintah Allah, tetapi dia belum menyerahkan dirinya seluruhnya kepada Tuhan. Dia masih mengandalkan harta kekayaannya. Karena itu bagi Yesus, ketika berkata atau menjawab apa yang ditanyakan oleh orang muda ini, Yesus melihatnya bahwa dia memang sudah melakukan segala-gala perintah Allah. Tetapi ada satu yang masih kurang. Karena itu Yesus berkata kepadanya, kalau engkau mau sempurna, pergilah, jualah segala harta milik pusakamu. Bagikan itu kepada orang miskin, lalu datang, ikutilah aku. Dan di situ orang muda itu pergi dan cerita Injil selanjutnya tidak ada. Mungkin saja dia kesal. Mungkin saja dia tidak berani menjual harta kekayaan. Artinya, walaupun dia sudah melakukan banyak hal, perintah Allah, tetapi dia belum menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan. Dia masih menggantungkan hidupnya pada harta bendanya. Dan itu harta benda tidak mungkin mendatangkan kehidupan yang kekal. Hanya Tuhan saja. Saudari dan saudara yang terkasih, kita pasti juga telah melaksanakan perintah Allah. Tetapi apakah kita telah menyerahkan diri kita seluruhnya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus? Itu sering menjadi pertanyaan yang sangat menantang. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini adalah peringatan Santo Pius ke-10, seorang paus. Nama asli Paus Pius ke-10 ini adalah Giuseppe Sarto. Lahir di Italia pada tahun 1835. Berasal dari keluarga yang sederhana tapi saleh. Pada saat dia menjadi imam, dia punya ketekatan yang kuat dalam pelayanan pastoral. Kemudian dia juga pernah ditempatkan di seminari untuk mengajar. Lalu oleh Leo ke-13 dia diunjuk menjadi uskup Mantova. Dan kemudian pada konklav tahun 1903 Giuseppe Sarto dipilih menjadi paus. Dan dalam hidupnya sebagai paus, dia memiliki moto yang sangat terkenal itu. Instaurare omnia in Christo. Memulihkan segalanya dalam Kristus. Dia juga terkenal sebagai paus yang sangat memperhatikan liturgi. Banyak perubahan liturgi, terutama musik liturgi. Dan dia juga membuat banyak perubahan tentang katekismus. Saudari dan saudara yang terkasih, selain dari sabda Tuhan yang bisa kita ambil atau petik pesannya dalam kehidupan orang kudus ini, Paus Pius yang ke-10, kita juga bisa mempelajari banyak hal tentang kehidupan. Seperti apa sih? Bagi kita, membaharui segala hidup kita di dalam Kristus adalah hal yang penting juga. Tuhan memberkati.